Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Yang setuju katakan yes, amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa kembali memberkati Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah harta yang abadi dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semuanya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan khotbah saya hari ini bertemakan tentang The Day of Pentecost atau Hari Raya Pentakosta. Tapi saya tidak membahas secara khusus tentang bagaimana murid-murid itu berada di loteng Yerusalem dan mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Tetapi saya lebih ingin menyampaikan bagaimana hidup murid Yesus itu, ya, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup diubahkan oleh Tuhan dan mereka menjadi saksi yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum saya mengajak saudara untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami semuanya. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, itu yang ku perlu. Kau yang terutama di hidupku. Saudaraku, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu yang terutama buat hidup kita semuanya. Mari undang Roh Kudus, ya, dan kita membuka hati kita supaya Roh Kudus masuk dan memenuhi kita. Jangan hidup tanpa Roh Kudus. Hiduplah dalam pimpinan dan berjalanlah dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Yohanes pasal 16 kita akan membaca ayat 7. Kemudian kita akan baca ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia, yaitu Roh Kudus, kepada saudara dan saya. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus Tuhan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, Hari Raya Pentakosta bukan sekedar doktrin agama. Hari Raya Pentakosta bukan sekedar pelajaran teologi yang diajarkan oleh gereja. Tetapi Hari Raya Pentakosta adalah sebuah peristiwa pengalaman iman supranatural kita dengan Tuhan. Oleh Roh Kudus, murid-murid itu dipenuhi dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Roh Kuduslah yang mengubahkan hidup para murid-murid Yesus, ya, dari hidup penakut dan pengecut seperti Petrus, yang ketika ditanya oleh orang-orang di sekitar pada waktu Yesus sedang disiksa, dianiaya, ada orang-orang yang bertanya, kamu kan salah satu murid dari Yesus. Petrus bersumpah, bahkan sampai 3 kali Petrus tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan buat hidupnya. Dia penakut, dia pecundang, dia seorang pengecut. Tapi lihat saudaraku, waktu peristiwa di loteng Yerusalem itu terjadi, Hari Raya Pentakosta itu digenapi oleh Tuhan, dan murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berglosolia, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup mereka sekarang diubahkan oleh Tuhan. Ya, dari penakut dan pengecut, dari seorang pecundang sekarang menjadi seorang yang sangat berani. Mereka tampil dan memberitakan nama Yesus di mana-mana, bahwa nama Yesus itulah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus itu adalah nama yang ajaib. Nama Yesus itulah nama yang membebaskan.
Saudaraku, pelayanan mereka sekarang penuh dengan kuasa. Saudaraku, gereja, yaitu saudara dan saya, diperlengkapi juga oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mujizat menyertai pelayanan para murid, mujizat menyertai gerejanya, mujizat menyertai pelayanan saudara dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Pelayanan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Murid-murid hidup dalam kuasa Tuhan. Mereka berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mereka berjalan dalam tuntunan kuasa Tuhan. Dan boom, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Ledakan yang besar, pertambahan jiwa-jiwa yang baru, selamatan terjadi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka dijamah hatinya oleh Roh Kudus, dan mereka membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka bertobat, ribuan jiwa diselamatkan. Saudaraku yang kedua, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Bahkan Alkitab mengatakan, jiwa-jiwa yang baru tiap-tiap hari oleh Tuhan ditambah-tambahkan. Sekarang kita melihat, ya, miliaran manusia yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu termasuk saudara dan saya. Roh Kudus bukan sekedar doktrin, saudaraku. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang mau tinggal di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, yang mau membuka hati tentunya, saudaraku. Ia menetap di dalam diri orang-orang yang percaya dan mau menerimanya dan menyambut Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saudaraku, kita belajar apa pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, saudaraku, Roh Kudus itu disebut Roh Penghibur. Tadi dikatakan ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, apabila adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Saudaraku, Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Penghibur. Saudaraku, ya, setiap hari, ya, kita yang tinggal di dalam dunia ini harus berduka cita, harus menangis bercucuran air mata. Ada duka cita yang kita alami, ada lembah kekelaman yang kita alami, dan itu membuat kita bercucuran air mata. Kita menangis, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu. Tapi Roh Kudus, saudaraku, datang untuk menghiburkan saudara dan saya. Dia akan menguatkan hati setiap kita. Karena itu sambutlah Roh Kudus dan biarkan Dia bertahta dalam hati saudara dan saya. Dia Roh Penghibur. Yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-13 tadi yang sudah kita baca. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Saudaraku, dunia ini penuh dengan kepalsuan. Dunia ini penuh dengan tipu daya. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Dunia ini dipenuhi dengan dosa dan kejahatan tanpa kebenaran. Tapi Roh Kudus diutus Bapa untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran Kristus. Kita tidak bisa benar dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa benar karena ada Roh Kudus yang membawa kita, menuntun kita masuk kepada seluruh kebenaran Tuhan, dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus itu dahsyat. Yang ketiga, saudaraku, Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Kekudusan. Namanya Roh Kudus, saudaraku, Dia adalah Roh Kekudusan. Dunia dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kecemaran, dipenuhi dengan kenajisan, dipenuhi dengan kehidupan yang liar dan hancur-hancuran, saudaraku. Tapi Roh Kudus hadir untuk menguduskan hidup saudara dan saya, yaitu orang-orang percaya, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam karakter kita, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mencerminkan Kristus. Karena Kristuslah yang membawa kita, Roh Kuduslah yang menuntun kita masuk di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Suku yang keempat, Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Penolong. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya adalah pada dasarnya sebagai makhluk, sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya. Sementara dunia ini penuh dengan berbagai kejahatan, ya, dengan segala kefasikan, dengan segala keliarannya tadi, saudara. Tapi Roh Kudus diutus oleh Tuhan datang untuk sebagai penolong dalam hidup saudara dan saya. Dia Parakletos, Dia yang mendampingi saudara dan saya. Dia hidup di dalam hidup saudara dan saya. Dia penolong yang setia, Dia penolong yang ajaib, Dia penolong yang tidak terbatas, yang sanggup menjaga hidup kita untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita pasti jatuh. Tanpa Roh Kudus kita pasti akan gagal. Tanpa Roh Kudus kita akan hancur berantakan.
Yang kelima, yang terakhir, saudara. Roh Kudus itu disebut sebagai roh hikmat dan kebijaksanaan. Tanpa Roh Kudus, hidup kita akan mudah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tanpa Roh Kudus, hidup kita akan mudah untuk melanggar firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk memilih hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dialah yang memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan, saudara, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Dan keputusan-keputusan itu menjadi benar. Kenapa, saudaraku? Karena kita dipimpin dalam seluruh kebenaran Kristus. Dengan hikmat Allah, dengan kebijaksanaan Roh Kudus itu, kita akan menjadi orang-orang yang mampu hidup dalam kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menolong kita dengan hikmatnya, yang akan mengarahkan kita untuk tetap pada panggilannya, pada panggilan Kristus yang sejati itu, sampai kita berhasil mencapai garis akhir dan tetap setia serta mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita semuanya. Jadi pastikan, saudara, bahwa hidup kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus, tetap mau disertai oleh Roh Kudus, tetap mau dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, saudara. Tanpa Roh Kudus, sekali lagi saya mau katakan, kita akan gagal dan kita akan hancur, saudara. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kita akan melihat perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta, dan biarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita, dan kita hidup bagi Tuhan. Nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.